Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang satu topik yang ada dalam pelajaran ekonomi ya, yaitu diagram aliran sirkuler. Nah, apa sih diagram aliran sirkuler itu? Kita akan masuk langsung ke topik ini ya. Nah, ceritanya di sini aku punya dua, dua, dua sisi, yaitu perusahaan dan rumah tangga ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih perusahaan dan apa sih rumah tangga, aku akan memberikan contoh aja ya. Misalnya perusahaannya ini adalah, contoh aja misalnya ini pabrik ban gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini adalah pengusaha gitu ya, yaitu misalnya pabrik ban gitu. Nah, rumah tangga contohnya misalnya adalah tukang karet gitu ya, atau penghasil karet gitu ya. Jadi dia punya kebun karet dan dia menjual karet gitu. Nah, jadi begini skemanya ya. Nah, pabrik ban ini dia memerlukan yang namanya bahan baku. Nah, bahan baku untuk membuat ban itu adalah karet ya. Nah, jadi si rumah tangga ini menjual bahan bakunya ke perusahaan ini, yaitu menjual karet ke perusahaan ini yang akan dipakai untuk memproduksi ban. Nah, maka itu di bawah sini kita bisa bilang si rumah tangga ini memberikan pasar faktor produksi ya. Produksi. Oke. Nah, ini pasar faktor produksi. Coba aku lingkarin dulu ya. Oke. Nah, lalu si rumah tangga ini memberikan karet ya. Dia memberikan karet. Nah, lalu karetnya ini dibeli oleh si perusahaan karet untuk menjadi input atau bahan baku untuk membuat ban gitu ya, atau roda gitu ya. Nah, sebagai kebalikannya, sebagai imbal baliknya gitu ya. Coba aku ganti warna dulu ya. Nah, sebagai imbal baliknya, si perusahaan ini membayar ya, membayar uang imbal baliknya gitu ya kepada rumah tangga ini. Nah, jadi itu adalah pendapatan untuk si rumah tangga ini ya. Nah, dia dapat uang dari si perusahaan karet ini, pabrik karet ini, dan ini masuk ke dalam pendapatannya. Oh ya, kalau aku mau review sedikit untuk faktor produksi, apakah kalian ingat apa saja faktor produksi itu? Nah, faktor produksi itu ada tenaga kerja, tanah, modal ya. Nah, khusus untuk karet dia masuk ke dalam kategori tanah ya, yaitu bahan baku yang dijual dari rumah tangga ke perusahaan. Dan perusahaan memberikan uang kepada si rumah tangga. Nah, karena itu rumah tangga mendapatkan pendapatan ya. Nah, sebaliknya sekarang ceritanya si perusahaan ini membuat yang namanya ban ya. Gimana gambar ban begini ya. Nah, kebetulan si tukang karet ini punya motor gitu misalnya ya. Sorry ya kalau gambar aku jelek. Ini cuma buat ilustrasi aja. Nah, motornya ini
memerlukan ban ya, memerlukan roda. Nah, dia membeli dari si pabrik ban ini rodanya gitu ya. Nah, jadi ini namanya kita sebut pasar barang dan jasa. Nah, jadi skemanya adalah pabrik ban menjual bannya pabrik ban menjual bannya kepada tukang karet ya. Jadi tukang karet membeli ban. Nah, lalu tukang karet membayar kepada pabrik ban tersebut. Ini membayar ya rupiah ke pabrik ban tersebut. Nah, pabrik ban tersebut mendapatkan uang ya, yang atau ini adalah keuntungan bagi si pabrik ban tersebut gitu. Nah, jadi begitu sih sebenarnya ceritanya. Aku recap sedikit ya. Jadi ceritanya gini. Pertama, rumah tangga itu menjual karetnya kepada perusahaan, yaitu input untuk bahan baku bagi bannya. Nah, perusahaan itu membayar ya uang sebagai ganti dari membeli karet, membayar kepada rumah tangga, sehingga itu menjadi pendapatan bagi si rumah tangga. Nah, rumah tangga memerlukan produk atau barang dari perusahaan tersebut, barang jadi dari perusahaan tersebut, yaitu ban untuk motornya dia gitu ya. Nah, jadi bannya itu dijual dari perusahaan ke rumah tangga gitu. Dan rumah tangga membayar uang kepada perusahaan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah perputaran uang ya, perputaran uang dan barang ya, gitu ya. Nah, ini yang disebut diagram aliran sirkuler. Nah, di mana nanti kita akan belajar untuk menghitung yang namanya GDP ya. Nah, jadi ini kan ada perputaran uang nih ya. Ini, nah nanti kita akan hitung untuk kita akan pakai untuk menghitung PDB ya, produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product, itu sama aja Inggrisnya. Nah, kita akan belajar di video berikutnya. Oke, aku rasa sih itu aja ya yang mau aku terangin tentang diagram aliran sirkuler. Oh ya, ini juga pasar barang dan jasa itu adalah menjual barang jadi ya. Jadi kalau pasar faktor produksi itu menjual bahan bakunya, tapi kalau pasar barang dan jasa itu dia pabrik bannya menjual barang jadi, yaitu bannya kepada si tukang karet ini gitu. Oke guys, kalau masih ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.